Silakan Amin Wijaya. Silakan Amin Wijaya. Ya, shalom. Ini yang edis yang mana nih? Sebelah kiri apa ini nih? Apanya? Yang edis ini kan edis kan pakai belangkon. Sebenarnya yang edis yang ini nih. Oh, belangkonnya udah saya kasih buat hadiah orang saya kasihkan orang itu belangkonnya. Belangkon sangat itu sangat berkesan belangkonnya itu. Ya, gimana, Bro Amin? Ya, tadi sempat diputar di roomnya Mama Sanggun. Jadi apa itu? dengan rumo ini sempat diputar gitu. Jadi bahwa dirimu itu tidak pernah mendukung poligami dan hanya membahas tentang adanya ayat-ayat di dalam perjanjian lama tentang poligami, ya itu benar gitu. Dan kalau orang bilang poligami itu sesat akan menghantam Alkitab sendiri gitu, itu benar. Bukan berarti saya itu mempromosikan supaya orang berpoligami, enggak. Betul. Saya hanya dalam konteks supaya ketika berapologet janganlah main hantam-hantam sembarangan, main sesat-sesatkan, karena itu nanti akan berakibat bisa balik ke Alkitab gitu. Karena ada banyak sekali statement-statement orang Islam yang pokoknya dilawan sama orang Kristen. Contoh, mengatakan Yesus diutus. Nah, karena benci dengan orang Islam, kalau Yesus diutus berarti sesat, berarti saksi Yehova. Nah, ini argumen-argumen yang harus diluruskan. Begitu sama juga seperti poligami. Poligami itu sesat loh. Kalau poligami itu sesat, Yakub berarti sesat dia karena poligami. Abraham juga orang sesat karena poligami. Daud juga orang sesat semua ini. Nah, gitu. Kemudian apalagi contoh yang lain, misalnya yang sering banyak lah, nanti tambah panjang lagi isunya. Nah, cuman yang mau saya bahas Ko Amin, orang-orang biasanya yang menggoreng-goreng atau membuat suatu bahasa yang sudah kadung dikenal orang ini framing begitu ya, sehingga konteksnya atau maksudnya itu berubah. Ternyata orang-orang ini kita kasih saja fotonya ya, ternyata berkasus gitu. Seperti RK kasusnya, ada bom kasusnya. Dan yang mengenai hal ini bro, izin mengenai hal ini boleh ke gue bertanya bro? Apa itu? Silakan. Itu kan dia kan sudah viral ya, itu atas pengakuan dari istrinya. Dan itu bukan fitnah dan bukan gosip, tapi pengakuan dari istrinya. Gue mau menanya ya, ketika dikatakan RK selingkuh, itu kehendak Bapak atau rencana iblis ya bro? Kalau menurut RK kehendak Bapak itu. Kalau menurut RK itu kehendak Bapak di surga. Ini harus dibahas nih bro, gitu kan, kehendak Bapak atau rencana iblis nih gitu. Kalau menurut RK itu kehendak Bapak di surga, Bung Amin. Begitu. Oh, padahal karena itu kan sudah direncanakan oleh Bapak di surga. Nah, itu bukan kehendak dirinya sendiri. Ya, gitulah, Bro Amin. Nah, terus yang orang-orang lain lagi nih, siapa lagi contohnya? Misalnya si Bom. Tapi gini, Bro Amin ya, yang saya maksudkan di sini begini. Case-case ini itu berkaitan dengan apologetika gitu loh. Ya. Jadi bukan case yang nggak berkaitan dengan apologetika. Ngerti maksud saya? Contohnya begini, misalnya RK itu misalnya dia punya pacar itu misalnya waktu dia masih Islam, misalnya 10 tahun yang lalu. Nah,
itu nggak ada kaitannya dengan apologet karena pada waktu itu dia tidak sedang berapologet kan gitu. Betul nggak? Ya. Nah, sedangkan yang kita bahas ini semua case-nya itu berkaitan dengan perapologetikaan. Jadi RK ketahuan dia punya selingkuhan waktu dia berapologet. Bom ketahuan malsuin surat waktu berapologet. Rudi ketahuan dia galang donasi untuk anak Batak tapi duitnya tidak sampai seperak pun ke anak Batak waktu berapologet. Apalagi dan yang lain-lain seperti itu. Siapa yang kemarin yang diputar-putar saya lihat tempat itu namanya siapa itu yang Rosemary apa siapa itu namanya? Yang anu itu loh yang nanti dulu kalau udah ketemu Grateful. Itu Nanti dulu baru gitu-gitu itu kan itu kan semua dalam berapologet itu semua gitu loh. Nah, inilah yang sebenarnya harus dibahas ya. Baru dibahas. Ini poligami atau perzinahan ketika ada seorang pria yang sudah beristri dan seorang wanita sedang punya suami melakukan VCS. Ini yang penting, jauh lebih penting. Ini perzinahan. Itu perzinahan. Tapi kok nggak mau dibahas ya ini ya? Itu perzinahan itu. Nggak, maksudnya nggak mau dibahas tuh, gitu kan? Ini boleh, kan kapan-kapan kita bahas, boleh. Nah, padahal yang satu sudah punya beristri, yang satu punya suami. Tapi ya gitu. Nggak itu mau, kalau menurut nggak mau. Itu kalau menurut hukum Taurat, Bro Amin, itu sudah harus dilempari dengan batu sampai mati gitu. Kecuali dua-duanya itu single. Kalau misalnya si siapa namanya tadi? Grateful. Sama satu lagi siapa namanya? Mossad. Oh ya, Mozart. Nah, kalau Mozart sama si Grateful ini sama-sama single, itu kalau menurut hukum Taurat mereka harus dinikahkan. Begitu. Tapi kalau salah satunya sudah punya suami atau sudah punya istri, nah ini beda. Ini keduanya harus dilempari sampai mati menurut hukum Taurat. Itu karena dia sudah melakukan perzinahan. Dan ini kenapa tidak menjadi pembahasan yang menarik ya kepada mereka? Ya karena mereka ini adalah orang-orang yang usil, Ko Amin. Mereka ini orang-orang yang usil dan mereka tidak punya karya selain daripada ngusil gitu loh. Ya Amin juga, Amin Wijaya selama pacaran nggak pernah kirimin aku 100.000 dulu. Enggak, itu. Kemarin udah nonton kan di tempatnya Kak Reda ya. Apa itu? Saya malah nggak tahu itu. Lagi ngerayu cewek lain, tahu yang rekamannya si yang ditampilkan nama PG, pinjam dulu 100. Siapa yang memang yang kayak gitu? Mossad. Yang kemarin diputarkan itu. Itu gitu. si Mossad itu waktu dia VCS-an sama si si Grateful itu, apakah statusnya Mossad ini sudah punya istri? Kan ditampilkan foto pernikahannya dia. Oh, berarti sama-sama sudah berkeluarga. Si Mossad sudah punya istri, si Pul ini sudah punya suami. Ya, ditampilkan kemarin waktu pernikahannya Mossad. Dan ini kenapa nggak dibahas ya? Ini bahasan yang sangat penting nih. Gitu bro, gitu. Nah itulah teman-teman ya, ini yang mau saya kasih tahu sama teman-teman tuh begini loh. Jadi biar kalian tahu ya teman-teman ya, orang-orang yang kerjanya tiap hari gosipin saya segala macam itu loh, kayak gitu mereka itu gitu loh. Biar kalian tahu. Kasusnya itu bukan kasus-kasus yang gak ada hubungannya dengan ini. Kasusnya itu pada waktu mereka berapologet begini gitu loh. Pada waktu mereka ngomong firman Tuhan.
Hakikatnya satu, pokoknya satu. Kalau nggak satu, pokoknya masuk neraka. Pada waktu ngomongin begitu, kecuali kasus-kasus mereka itu misalnya masa lalu yang nggak ada kaitannya dengan begini. Kalau itu nggak ada hubungannya kan. Ini pada waktu sekarang ini gitu loh. Ya, Edis ketangkap di sawah-sawah. Nggak tahunya dia orang kebuka lagi gebukin istri. Aduh. Nah itu juga Bro Amin. Yang saya herankan begitu ya. Kenapa ada orang Kristen yang berbicara tentang firman Tuhan tetapi di detik yang sama itu bersaksi dusta gitu. Itu saksi dusta loh. Ya saya digerebek di sawah, ya kan. Itu adalah saksi yang betul persaksian dusta, fitnah yang sungguh-sungguh keji. Begitu. Nah, kenapa ada orang Kristen berbicara tentang firman Tuhan tapi bersaksi dusta? Nah, sekarang saya memberikan tantangan. Yang pegang-pegang paha di sawah, yang jemarinya mendarat di lutut di sawah itu sebenarnya siapa? Sebenarnya si Mokondo sendiri. Videonya ada. Gitu loh. Aduh, kayaknya perlu kita putar lagi nih video lama ini, Bung Amin ini. Putar silahkan. Boleh lah, saya putar dulu ya. Aduh, baik. Jadi teman-teman, kira-kira berapa bulan yang lalu ya, saya kurang tahu persis. Ada lagunya Jamrud, Surti Tejo, ya kan? Nah, Surti Tejo itu, bentar ya. Cuman banyak orang kan nggak tahu, Ko Amin, kalau itu lagunya Surti Tejo gitu. Nih, saya kasih tunjuk ya. Surti Tejo itu kan lagu, lirik lagu dari penyanyi band terkenal zaman dulu, Jamrud. Nah, jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Nah, itu kan lagunya Surti Tejo, dirubah liriknya jadi nama saya gitu loh kan. Tapi heran ada orang percaya gitu loh, otaknya di mana gitu loh. Nah, lalu saya buatlah jawaban. Nah, yang lututnya mendarat, yang tangannya mendarat di lutut orang itu ini namanya Robert Mokondo. Gimana? Ini mereka bertiga ini di sawah. Perhatikan, kita putarkan lagi nih akhirnya ya. Baik. Aduh, akhirnya ini. Ini video ini saya buat untuk menjawab fitnahan dari si Robert Mokondo bahwa saya digerebek di sawah. Nih. Sebentar, aduh mana videonya ini. Masa saya dibilang katanya digerebek di sawah coba. Fitnah yang sungguh keji. Mana sih video si Robert Mokondo? Ini dia nih. Ini. Nah. Mantap. Ini. Tuh. Nah, udah kode-kode mau ngapain nih, coba sebentar nih. Ini kode-kode ngapain nih, Amin, sebentar. Bentar ya, saya kasih tunjuk. Ini kan yang ini kode-kode apa ini tangan ini? Nah, ini kode-kode apa ini? Ini kode apa, Bang Amin? Ini kode mereka mau ini kode mereka mau main 3 ini, gimana ini, aduh. Jadi coba teman-teman hentikanlah fitnah-fitnah kalau nanti balik ke kamu gitu loh.
Ini kode-kode mereka mau main 3 ini loh. Lihat nih. Ini apa ini? Tangan apa ini? Ini kode apa ini? Nah. Ini si Robert nih. Nah, lihat tangannya si Robert nih. Lihat tangannya si Robert. Perhatikan tangan si Robert. Perhatikan tangannya, tangan Robert. Nah, tuh. Ini. Itu tangan begitu, itu rencana iblis atau kehendak Robert ya? Kalau kata Robert katanya itu kehendak diri sendiri itu. Oh, bukan rencana iblis ya? Saya nanya ya teman-teman ya, saya nanya lu ke Edis TV lu, gitu saya nggak tahu. Jadi saya nanya di sini, itu rencana iblis atau kehendak Robert? Kalau ini saya kurang tahu ya, tapi kalau menurut versinya si Robert itu kehendak sendiri, itu kehendak manusia. Nah ini saya coba ini mungkin siapa tahu masih ada yang kenal dengan perempuan ini ya. Nah ini, Bro Amin, kalau misal ini misal ya, cuman kan kita nggak tahu ya. Misal mereka tentunya kan nggak divideokan ya. Misalnya mereka ini melakukan hubungan bertiga begitu. Kemudian perempuan ini hamil. Kira-kira siapa ayahnya? Saya nggak mau jawab. Kita harus ketemuan dulu baru gitu-gitu. Jadi begini. Kita harus ketemuan dulu, bro. Baru tahu jawaban. Nah iya. Baru gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang perempuan ya mengandung seorang anak dan tidak diketahui siapa bapaknya. Bapaknya siapa ini? Nah, kalau nggak diketahui bapaknya, nah itulah yang dimaksud dengan anak haram. Anak haram itu adalah anak dari seorang perempuan yang melakukan menjual tubuh begitu loh. Misalnya gini ya, kita maaf ngomong ini. Misalnya seorang pelacur, ya, seorang pelacur itu kan tidur dengan banyak laki-laki. Betul. Nah, ketika dia tidur dengan banyak laki-laki, dia nanti akan hamil. Cuman bapaknya itu nggak ketahuan siapa. Iya. Gitu loh. Sehingga anak yang dilahirkan tersebut disebut sebagai anak haram. Anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Ya, padahal anak itu nggak ada salah apa-apa ya. Yang haram itu justru sama bapaknya. Ya, tapi juga yang menjadi permasalahan begini, Bung Amin. Orang-orang yang memfitnah ini itu adalah orang-orang yang sedang membongkar dirinya sendiri. Begitu loh. Nah, orang-orang ini melakukan suatu fitnahan tanpa bukti, sementara mereka sudah dikasih videonya loh. Bagaimana mereka dugem bareng, bagaimana mereka di situ pegang-pegang paha, terus kasih kode-kode tangan tadi seperti tadi itu kan. Tapi kok masih dibela-bela gitu loh, heran saya. Luar biasa. Ada juga yang ini bro, ada juga yang seolah-olah itu paling menderita sedunia, gitu. Kalian tahu gak saya jalan bermil-mil sendirian, kelaparan, ada video dia lagi makan babi. Aduh, ini lagi. Kalian semua apologet penipu, kan dia apologet. Tapi gimana itu Bro Amin? Kasusnya itu kan dulu dia dilaporkan laporannya nggak jalan atau gimana itu? Iya, udah dari November ya, tanggal 31 ke sana. Dan saya bikin VT ya. Sebenarnya saya bikin VT, tapi saya dibilang saya melaporkan itu yang nanganin apa? Reskrim apa? Saya nggak tahu karena jam 3 saya dengan pendeta HTD sudah balik. Pendeta HTD balik dan saya minta izin juga Bang, saya harus pelapornya. Jufika JCC. Oh,
Oh, JCC. Dan jufikan JCC dengan Umar yang dari Yahudi itu terus Palen. menjadi mualaf Palen. ya. Palen, Dan itu jam 7 saya sudah sampai tempat kos dan mereka masih belum dipanggil, bro. Masih menunggu untuk dipanggil. Tanggal 12 itu baru di BAP gitu, tanggal 12 Novembernya. Dari keterangan surat pelaporan itu. Gitu. Malah saya yang dibilang saya yang melaporkan bekerja sama dengan Kadrun, kan gila, bro. Lagi posisi mereka berdebat ayat tuh, nuduh-nuduh. Amin Wijaya yang melapor, saya yang dilaporkan Amin Wijaya tuh dengan HTD. Terus akhirnya kemarin Ko Amin buat laporan lagi kalau dia melakukan fitnah. Ya, buat gitu. Dan ini ya, sebenarnya saya nggak mau ya, cuman kan karena kok diulangin lagi dan ada yang nantang-nantang gitu. Tenang, kata saya ada di belakang. Oh, suka main belakang ternyata. Robot-robot itu. Saya yang akan hadapin. Kan? Oh, meronta-ronta peranakan gua, bro. Oke. Terus nah, gitu kan netizen kan dari Rum Kak Reda, golkan. Ya sudahlah, digolkan aja lah. oh gitu. Terus akhirnya itu setelah buat LP itu langsung di BAP nggak hari itu? Dimintai keterangan tanda tangan? Nggak, hanya bikin surat laporan, pasalnya berapa gitu kan. Ini kitab KUHP ya, bukan kitab UME 221. Teman-teman jangan salah komen ya, kalau salah komen blokir aja. Jadi kitabnya KUHP. Jadi pasalnya situ ini kan ada Bang Herbert. Oh, gitu, OME 21 sebentar. OME 21 ini maksudnya yang ditemukan RK dalam kamar itu. Jadi kitab KUHP ya, bukan kitab UME, bukan ya teman-teman gitu. Jadi ya udah di situ dengan saya kan sarankan ke Bang. Sebentar, yang di YouTube ngedrop ya. YouTube. Yang di YouTube saya matikan ya, teman-teman. Yang di YouTube mungkin boleh pindah ke ke TikTok karena ngedrop ya. Laptop saya ngedrop. Ya. Dan bentar ya, bro ya. Balik lagi ke ini, bro ya. Saya mau tambahkan ya. Menjadi pertanyaan bagi orang yang menentang Edis nih ya. Yeremia 44 ayat 25, bro. Apa itu? Beginilah firman Tuhan semesta alam, Elohim Israel. Kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepati nazarmu dengan baik, loh. Di sini dikatakan laki-laki dan istri-istrimu, loh. Oh iya, biasanya RK itu yang ngusung-ngusung Ratu Sorga itu. Katanya kalau Yesus Raja Sorga berarti Ratu Sorganya itu, kata RK ada Ratu Sorganya, itulah kata dia. Nggak tahu lah pokoknya kalau ngomong sama mereka ini mumet lah, Pak Amin gitu. Iya, enggak, di sini kan intinya ada dan istri-istrimu. Kok Yeremia tidak menulis sesat ini? Tapi nggak tahu ya gimana ya, makanya RK ini sebenarnya pengen saya undang dulu ke sini dia ini, cuman kayaknya dia ketakutan kalau ke sini. Ya udahlah, mungkin kapan-kapan aja saya datangi aja lah ke roomnya ya. Masalahnya saya mau tanya dulu sama dia itu, gimana, kenapa kamu menyesatkan poligami sementara kamu pengen poligami gitu loh. Heran. Dianya yang pengen poligami, gimana? Bahkan katanya masih single katanya KTP-nya. Dan benar kata bro tadi ya, setelah tadi ada Aldo ya, setelah Yesua itu datang dan itu ditetapkan satu istri. Dan ini bukan denom, bukan doktrin atau dogma, tapi memang tertulis di dalam ayat ya. Dan banyak ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seperti ya bro ya, seperti 1 Timotius 3 ayat 2. Pemilik jemaat harus seseorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ya. 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri.
Itu 1 ayat 6, orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Ya. Makanya orang sering salah paham gitu loh, Ko Amin. Padahal saya itu tidak sedang mendukung poligami. Saya tidak sedang mempromosikan poligami. Saya hanya mengatakan bahwa kalau berargumen jangan sembarangan mengatakan poligami itu sesat. Begitu. Ya, cuma saya ayatnya lupa ya, Perjanjian Lama kalau nggak salah tentang Raja Daud. Telah kuserahkan istri-istri pada tanganmu. Itu ada ayatnya lu bro. Saya lupa itu ayatnya di mana, tinggal dicari. Ya, itu bagaimana Tuhan berfirman kepada Daud melalui Nabi Nathan gitu. Ya, pokoknya perlulah mereka ini baca Alkitab lagi gitulah, Ko Amin. Nah itu mereka harus jawab tuh. Kuserahkan istri-istri, berarti diserahkan. Bukan berarti kita berdua pendukung poligami ya, ingat, no. Ya, ya. Iya, makanya jam terbang mereka, kayaknya mereka ini orang-orang yang Ko Amin. Saya perhatikan tuh orang-orang yang cuman berdebat itu dengan modal trauma aja dengan orang Islam gitu. Sehingga apapun argumen orang Islam mau dipatahkan semua gitu. Padahal belum tentu argumen-argumennya itu salah. Gitu. Kalau yang salah tetap salah, yang benar tetap benar begitu. Tapi ada satu ayat ya bro yang ditentang oleh Tuhan bro. Mohon maaf, mohon izin ya semuanya ya. Kita sharing aja ya. Waktu ketika Raja Daud melihat istri orang yang sedang mandi. Nah itu sama tuh ya. Sudah tahu ada yang punya suami tapi melihat bentuk tubuhnya. Itu nggak boleh, benar gak bro? Itu ditentang, diutus Nabi Nathan untuk menegur, betul gak? Iya, dan itu jelas di situ adalah perzinahan. Makanya kan dia tidur dengan istri orang gitu. Dia sudah beristri tapi dia tidur dengan istri orang. Atau bahkan posisinya bertunangan pun itu sudah dianggap sebagai suatu pernikahan gitu. Cuman kalau di Indonesia pertunangan itu kan belum nikah. Jadi kalau dalam Alkitab tunangan itu udah dianggap suami istri loh. Jadi ketika orang tidur dengan seorang yang sudah tunangan, misalnya saya punya tunangan ya. Nah, kalau tunangan kan bisa nikahnya besok, tahun depan. Yang penting sudah tunangan dulu kan gitu. Nah, ketika ada orang tidur dengan tunangan saya ini, maka laki-laki tersebut itu harus dihukum mati berserta dengan dengan tunangan saya ini. Itu karena dia sudah bertunangan. Gitu. Tapi banyak orang nggak ngerti ini, Ko Amin. Jadi ya gimana lah. Jawab orang-orang seperti ini ya susah lah pokoknya. Harus ngikutin ketololannya lah gitu. Mereka hanya mengambil ayat, mencomot ayat, eksegese hanya untuk pembenaran diri sendiri. Tapi mereka tidak banyak membaca, seperti kata bro katakan itu benar, banyak ayat tentang itu. Dan yang lebih konyolnya lagi ya, banyak ayat menuliskan yang tidak pernah dibahas. Hai suami, kasihlah istrimu. Enggak ada, hai suami, gebukinlah istrimu sebelum kau wik dengan istrimu. Enggak ada. Nah, itu menjadi pertanyaan, Ko Amin. Ini saya tidak pernah mendengar bantahan atau sanggahan dari Robert bahwasanya dia itu sudah pisah ranjang sama istrinya. Tapi istrinya mengatakan kan kehidupan mereka sudah dingin katanya gitu. Mungkin mereka hidup dalam freezer kali, apa gitu ya? Ya sudahlah. Pokoknya kita sudah sama-sama tahu lah. Pokoknya itu tugas inilah netizen lah. Kalian bebas lah mau gimana lah. Begitu aja lah, Ko Amin ya. Oke, thank you ya bro ya. Maju terus. Dan pesan saya kan kemarin diminta untuk apologet lama keluar dari grup header. Saya bilang gini ya, untuk semua yang merasa senior ya. Dulu ketika apologet senior tidak ada saling menyerang. Edis juga termasuk lama nih ya bro ya. Nggak ada kita saling menyerang satu dengan lain. Ya. Betul gak? Ya. Kita saling bahu membahu. Apapun denomu, apapun pemahamanmu, kita tetap sama-sama bergandengan tangan. Berkaryalah, genapi itu Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa murid Kristus, bukan menyerang. Saya dengan Edis ya, kita nggak pernah teleponan ya, hanya dulu zamannya Paulsan ketika kau mau keluar ya bro ya. Abis itu saya tidak pernah, betul gak bro? Saya bilang saya bukan penonton Edis, bukan pendukung Edis, ya. Tapi saya lihat dia sedang berkarya, ada karya Tuhan. Saya bukan menjadi penjilat ini ya, berkarya.
Wujudkan itu Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Sama-sama bergandengan tangan. Jangan saling hantam-menghantam. Konyol itu. Zaman dahulu sebelum Ya, 2020 enggak tapi pernah ada, sekarang bro. sudah, kalau sekarang itu sudah terjadi kok, Amin. Jadi ada memang yang saya katakan para dalam tanda kutip apologet yang ya oknum lah, yang sebenarnya nggak boleh dia itu dikatakan seorang apologet karena seperti ini keadaan sebenarnya. Mereka bukan mau berapologet tapi mereka cuman pokoknya peduli dengan harus ada gip yang terbang gitu. Kalau nggak ada gip yang terbang kata mereka dianggap sampah gitu. Saya udah berkali-kali tuh dengar, direkam, dikirim ke saya. Percuma kalian follow saya, kalau nggak follow saya nanti kata mereka seperti itu. Kalau nggak kasih gip percuma. Itu omongan mereka kan. Tapi ya itulah, Ko Amin, waktu nantilah yang akan menjelaskan semuanya. Seperti yang sudah terjadi ini, nggak perlu saya ya, nggak perlu saya berbicara. Yang jelas semua sudah dijelaskan sendiri oleh istrinya. Jadi RK, saya nggak perlu tangan saya yang membongkar siapa kamu, istrimu sendiri yang membongkar siapa kamu. Nah, tinggal sekarang yang lain-lain. Nah, kemarin ada yang saya bilang itu Ko Amin, coba nanti tanya saja sama anak Bataknya langsung. Jadi pada waktu Rudi Simamora nelpon saya, Le tolong dulu begini-begini, saya bilang, loh Le, kenapa kok minta tolong sama saya? Kan Rudi Yohanes nggalang donasi buatmu. Oh, nggak ada kok, seperak pun nggak ada sampai ke saya. Oke, tunggu dulu biar saya tanya. Karena setahu saya Rudi itu kan galang donasi dan memang betul. Nah, saya tanyalah karena saya nggak punya nomornya Rudi, saya punya nomornya Bom. Saya bilang, Pak Bom, anak Batak itu nelpon saya. Katanya dia perlu duit, mau ngurusin banding ke mahkamah Mahkamah Agung atau bagaimana. Terus Bomnya itu marah, nggak usah kau urusin anak itu katanya. Terus, tapi gimana? Waktu itu kan galang donasi duit untuk dia. Oke, sebentar saya tanyakan dulu sama Rudi. Nah, mereka ngobrol entah apa, lalu Bom bilang lagi sama saya, masih ada duitnya 5 juta di Winep. Nah, akhirnya gara-gara saya blow up, gara-gara saya bilang, akhirnya duit 5 juta itu akhirnya ditransfer ke anak Batak. Setelah ditransfer, anak Bataknya ngomong sama saya, terima kasih Le, duit yang dari Winep sudah disampaikan ke saya. Jadi duit itu ditahan itu 5 juta itu. Dan saya rasa itu bisa saja lebih dari 5 juta. Makanya ini memang mereka ini nggak tahulah mereka ini. Galang donasi untuk anak Batak, uangnya nggak disampaikan ke dia. Setelah saya blow up baru disampaikan. Begitu loh. Ya, itu ada apa ya? Nah, itulah makanya. Itu kalau nggak saya bilang nggak disampaikan itu. Ya itulah. Ini anak Batak diundang nih, ditanyain dengan anak Batak. Oke, kalau ada dia boleh naik, suruh naik dia kalau ada. Mana kalau ada dia suruh naik, biar naik. Nggak ada dia. Makanya ya teman-teman, kalau memang ingin membantu seseorang, ketika ada saudara kita yang sedang ditangkoi atau apa gitu, jangan itu nomor rekening kita yang dipajang, tapi rekening nomor orang tersebut itu yang harus yang benarnya kayak itu gitu. Yang benar seperti itu. Jadi kalau misalnya anak Batak yang kena masalah di penjara segala macam, supportnya itu langsung ke dia, jangan lewat perantara. Kalau lewat perantara selesai kan. Jangan lewat perantara. Kalau lewat perantara nggak tahu itu. Kan itu yang terjadi. Rudi Iskariot bilang, mari kita tolong anak Batak transfer duit ke saya. Udah mulai. Kalau dari sini udah. Ya bro, ada yang menghubungi mulai saya. Muncul udah. Inilah makanya saya bilang. Tapi yang saya heran, kenapa netizen ini nggak bisa membaca itu gitu loh, nggak bisa membaca bahwa ini orang-orang ini adalah orang-orang yang menjual anak Batak gitu loh. Anak Batak ini dijual sama mereka.
dengan dalih menolong anak Batak, kirim duitnya lewat mereka. Makanya itu yang saya bilang, Le jangan fokus supaya Le pinjam duit ke saya. Fokus duitmu yang sudah harusnya sampai ke tanganmu. Tapi ya saya nggak ngerti lah pola pikir dia seperti apa. Ya, kayak baru-baru Makanya ini ya, bro, ya. saya nggak mau terlalu ikut campur karena si Rudinya ngomong sama saya. Rudinya itu ngomong sama saya. Waktu polisi melakukan penyidikan di HP itu katanya didapati judi slot. Gara-gara omongan itu saya langsung berhenti niat hati saya buat ini ngurusin lagi. Gitu. Ya, jadi izin ya bro, kayak baru-baru ini ada orang yang di WA saya, mau membantu Pak Aceh. Saya cari langsung Pak Aceh lagi live di mana. Pak Aceh, ini nomor WA saya, hubungin, ada yang ingin membantu. Jadi langsung dengan orang yang bersangkutan tanpa melalui kita, betul gak bro? Ya, Kalau harusnya melalui begitu. kita, ya Harusnya begitu. Jangan ditransfer duit. Iya, ditransfer duit 10 juta. Yang ada nanti bisa saya kasih KC 500.000, betul gak? Iyalah. Mana? Gitu. Kalau nggak ketahuan gitu kan, ya sudah. Saya diam-diam saya 10 juta. Bahaya kayak gini, nggak boleh. Gitu. Dan kalau teman-teman ada yang kayak begitu, ya mendingan langsung minta nomor WA yang bersangkutan dan nomor rekening. Jadi tidak dititip-titip. Kalau dititip-titip, Anda ingin membantu orang 10 juta, kemungkinan yang nyampe cuma 500.000. Saya nggak pernah mau menuduh ya, bener gak bro? Iya, sama seperti inilah. Ada ibu-ibu, Amin. Ibu-ibu ditelepon sama orang. Begitu. Begini, kamu harus bantu Edis. Nah, transferlah duit. Nah, ditransfer ke orang, inisialnya S. Kalau saya sebutin nanti bisa dipotong sama orang tersebut. Inisialnya S, namanya nama Islami. Ternyata ditipu ibu-ibu itu. Tahu nggak itu? Tapi nggak tahu. Itu sama si Rudi, dijadiin konten. Edis menipu orang tua 30 juta. Saya kasih tantangan sama kalian ya. Kalau ada kalian bisa membuktikan seperti itu, saya lompat dari Monas. Gitu. Lompat saya dari Monas. Ya, tapi itulah. Pagi Amerika nih, intinya kita sudah ngasih tahu bagaimana ini orang-orang yang suka ngomong-ngomongin saya di belakang ini. Seperti itulah ininya, kelakuannya. Kita sudah ini sama netizen. Biarlah netizen sendiri nanti yang akan mencernanya, memikirkannya. Dan terakhir bro, Ya, bagi yang ingin jalan-jalan ke kota Kupang ya, ada tempat kos yang bagus, tempat kosnya Ume. Tapi jangan di 222, ntar ngintip loh. Oke, thank you bro. Oke, baik, saya turunkan ya. Thank you ya, Tuhan berkati. Yuk. Lanjut terus.